Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Uswatun Hasanah pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Nah, semoga perjumpaan kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah, dan semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat dan dalam keselamatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen kurikulum. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kurikulum, yang kedua ruang lingkup manajemen kurikulum, yang ketiga prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yang keempat yaitu komponen-komponen kurikulum. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, inti pada manajemen kurikulum ini adalah proses atau sistem dalam mengelola kurikulum tersebut. Di dalamnya banyak sekali metode atau upaya-upaya tertentu agar tujuan sebuah kurikulum dapat dicapai secara maksimal. Pembahasan kedua kita yaitu mengenai ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, monitoring atau pemantauan kurikulum. Yang keempat, penilaian, perbaikan, dan evaluasi kurikulum. Ruang lingkup manajemen yang pertama yaitu adalah manajemen perencanaan. Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, organisasi di sini adalah sebuah lembaga pendidikan. Jadi, paling tidak kita merencanakan pesertanya seperti apa, media yang kita gunakan apa, kemudian sumbernya dari mana, dan evaluasinya yang seperti apa. Nah, itulah penjelasan dari manajemen perencanaan. Setelah tahap perencanaan selesai, selanjutnya yaitu pengorganisasian dan pelaksanaan. Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Jadi, pada tahap pengorganisasian ini adalah memberikan tugas kepada sub-sub bagian masing-masing. Di sini, pelaksanaan terbagi menjadi pelaksanaan tingkat sekolah. Dalam hal ini ditangani oleh kepala sekolah, biasanya terkait dengan ekstrakurikuler. Nah, kemudian tingkat sekolah ini terkait dengan manajemen itu sendiri. Selanjutnya, pelaksanaan tingkat kelas ditugaskan kepada para guru. Berikutnya yaitu monitoring atau memantau. Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data tepat, akurat, dan lengkap
tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Di sini, monitoring sangat diperlukan untuk kebutuhan mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Jadi, selama penerapan kurikulum itu, pasti dalam prosesnya terdapat problem. Nah, problem apa saja, kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk ditemukan solusinya. Selanjutnya, ada perbaikan dan evaluasi. Konsep penilaian, perbaikan, dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui diantaranya 1. Sejauh mana melakukan kurikulum di lapangan sudah memahami dan menguasai kurikulum lengkap dengan semua komponennya. 2. Sejauh mana efektivitas pelaksanaannya di sekolah. 3. Sejauh mana efektivitas penggunaan sarana penunjang seperti buku, alat pelajaran, alat peraga, atau yang lainnya. 4. Sejauh mana peserta didik telah berhasil mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 5. Dampak dari pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, menganalisis dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah dan direvisi atau diganti. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum kita sekarang ini masih menggunakan kurikulum K13, dan di situ banyak sekali revisi-revisi yang diterbitkan setelah kurikulum itu disahkan. Jadi, maksud dari perbaikan dan evaluasi di sini adalah adanya perubahan baru untuk kurikulum berikutnya. Dalam prinsip manajemen harus memenuhi paling tidak beberapa prinsip berikut, yaitu yang pertama, produktivitas. Produktivitas di sini agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Demokratisasi ini menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas. Jadi, pengelola dalam hal ini fokus pada pengelolaan lembaga dan pelaksana fokus dalam pelaksanaan kurikulumnya, serta peserta didik sebagai objek dalam penerapan kurikulum tersebut. Yang ketiga, kooperatif. Kooperatif di sini adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Jadi dalam manajemen kurikulum tersebut itu paling tidak ada sebuah kerjasama yang melibatkan berbagai pihak. Biasanya wali murid, bisa percetakan buku, bisa juga masyarakat, siswa-siswi itu sendiri, dan semua yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Maksudnya agar manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Jadi dengan adanya kurikulum itu bisa meningkatkan keefektifan dalam belajar. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Dengan memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Jadi, masyarakat itu diajak berpartisipasi dengan mendukung program-program yang diberikan oleh suatu lembaga. Fungsi manajemen kurikulum. 1. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. 2. Untuk meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil maksimal melalui ekstrakurikuler dan pembelajaran yang dibuat. 3. Meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. 4. Untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. 5. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Komponen-komponen kurikulum.
Komponen-komponen kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Yang ketiga, proses pembelajaran. Yang keempat, penilaian atau evaluasi. Komponen tujuan. Pada hakikatnya, tujuan kurikulum merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik, karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Komponen isi atau materi. Isi di sini berkaitan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kriteria pemilihan isi kurikulum dapat mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Sesuai tujuan yang ingin dicapai. 2. Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 3. Bermanfaat bagi peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. 4. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya yaitu proses pembelajaran. Komponen proses pembelajaran meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inisiatif dalam menyampaikan mata pelajaran untuk memungkinkan siswa dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Nah, proses di sini adalah proses yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Agar proses ini berjalan dengan lancar, maka perlu adanya rencana, metode, dan perangkat yang perlu dipersiapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi kurikulum meliputi semua aspek batas belajar. Syarat-syarat umum evaluasi adalah penilaian yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai berikut. 1. Memiliki validitas, artinya evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. 2. Mempunyai rehabilitasi, menunjukkan ketetapan hasilnya. Dengan kata lain, orang yang akan dites itu akan mendapatkan skor yang sama bila dites kembali dengan alat uji yang sama. 3. Efisiensi suatu alat evaluasi, sedapat mungkin dipergunakan tanpa membuang waktu dan uang banyak. 4. Kegunaan atau kepraktisan. Alat evaluasi harus berguna, yaitu untuk memperoleh keterangan tentang siswa. Berarti, evaluasi ini tujuannya untuk mengukur pengetahuan jika yang diukur itu adalah pengetahuan. Nah, jika psikomotor yang dievaluasi, maka fisik yang akan dinilai. Ketika yang akan dinilai afektif, soal yang diberikan itu adalah tentang sikap atau tingkah laku. Dengan berakhirnya tentang penjelasan 4 komponen kurikulum ini, maka berakhir pula pembahasan kita kali ini tentang manajemen kurikulum. Sekian, terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.